Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dari ragam bahasa. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda yang digunakan dalam situasi formal maupun non formal. Jadi dalam situasi apapun itu, baik dalam situasi formal maupun non formal, tentunya kita harus menggunakan ragam bahasa yang sesuai dari kedua situasi tersebut. Jadi tujuan dari ragam bahasa adalah kita menyampaikan informasi, ekspresi, dan perasaan kita kepada orang lain dalam berbagai konteks dan situasi. Nah, yang dimaksud konteks dan situasi itu mencakup dari waktu, tempat, dan tujuan. Misalkan saja di waktu kerja di perkantoran, tentunya ragam bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa formal. Dan kalau misalkan saja di waktu sehari-hari, tentunya ragam bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa informal. Jadi klasifikasi bahasa itu ada 3. Yang pertama pokok pembicaraan, yang kedua media pembicaraan, lalu yang ketiga hubungan sosial antar pembicara. Untuk klasifikasi berdasarkan pokok pembicaraan itu ada 4. Yang pertama ragam bahasa undang-undang yang berhubungan tentang dunia politik. Lalu yang kedua ada ragam bahasa jurnalistik, yaitu berhubungan dengan pokok pembicaraan kita dengan narasumber. Lalu yang ketiga ada ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang berhubungan tentang penelitian. Lalu yang keempat ada ragam bahasa yang berhubungan tentang sejarah. Untuk klasifikasi berdasarkan media pembicaraan itu ada 4. Yang pertama ragam bahasa cakapan yang digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada ragam bahasa pidato yang digunakan ketika kita berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga ada ragam bahasa kuliah yang berbicara tentang seputar perkuliahan. Lalu yang keempat ada ragam bahasa surat, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk menulis surat baik itu resmi maupun tidak resmi. Jadi klasifikasi berdasarkan hubungan sosial antar pembicara itu ada 2, yaitu ragam bahasa resmi yang kita gunakan ketika dalam situasi formal atau lingkungan profesional. Lalu yang kedua ada ragam bahasa yang tidak resmi yang kita gunakan itu di situasi informal atau lingkungan sehari-hari kita. Jadi contoh dari ragam bahasa itu ada 2. Yang pertama ragam bahasa formal, lalu yang kedua ragam bahasa informal. Jadi ragam bahasa formal adalah ragam bahasa ragam bahasa yang kota bahasanya, ejaan,nya dan kosakatanya diakui keterimaannya di kalangan masyarakat luas dan dijadikan sebagai standar pemakaian yang benar. Jadi contoh yang pertama dari ragam bahasa formal adalah harap kiranya Bapak Ibu bersedia untuk menghadiri acara perpisahan